Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan logaritma 2. Ya. Kita akan melanjutkan logaritma 2. Kita bahas. Ini ada soal. Logaritma 21 dikurang logaritma 210 dikali dengan logaritma 16 dikali dengan tambah dengan logaritma 1,6. Ini sebenarnya di sini ada tanda kurang. Maaf. Ini minus. Nah, kita lihat. Ini sama-sama semua bilangan pokoknya. 10. Di sini 10, 10. Kalau tidak ditulis itu bilangan pokoknya 10. 10. Nah, kalau sama semua bilangan pokoknya, maka berlaku hukum kalau dijumlahkan, misalnya logaritma A ditambah dengan logaritma B, maka itu berlaku hukum sama saja dengan logaritma A dikali dengan B. Ya. Dan kita bebas menentukan bilangan pokok di atas ketika meletakkan seperti ini. Yang kedua, apabila di sini kurang, jadi logaritma A dikurang logaritma B, maka itu sama saja dengan logaritma A dibagi dengan B. Ini hukum dari logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang kita lihat aturannya ini. Kita mulai dari, ambil dari sini. Ini adalah menggunakan tanda apa? Tanda kurang. Kalau kurang berarti kita gunakan aturan yang kedua, ya. Berarti kita gunakan aturan kedua, maka dia menjadi logaritma berapa di sini 21, ya. Angka di sini 21 dibagi dengan 210. Oke. Nah, 21 dengan 21 habis, berarti tinggal 10, 1/10. 1/10 itu sama saja dengan 10 pangkat min 1. Jadi sama saja dengan logaritma 10 pangkat min 1. Nah, sekali lagi bisa kita lihat bahwa min 1 ini kalau kita pindahkan ke depan dia menjadi pengalih. Berarti minus 1 dikali logaritma 10. Nah, min 1 kali logaritma 10, logaritma 10 1. Berarti min 1. Nah, sekarang dikalikan. Ini hendak dikalikan dengan, kita pindah ke yang berikutnya. Yang sebelah kanan ini. Ya. Yang sebelah kanan ini adalah, kita lihat, logaritma 16 kurang. Kalau kurang berarti kita gunakan lagi kembali aturan kedua. Dia menggunakan kurang. Ya. Berarti logaritma 16 dibagi dengan 1,6. 16 dibagi 1,6. Ini kan hasilnya 10. Logaritma 10. Logaritma 10 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 1. Hasilnya ini adalah 1. Ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan. Min 1 dikali dengan 1, hasilnya sama dengan min 1. Nah, min 1 adanya mana? Kita lihat, adanya di sini. Nah, min 1. Itu sifat logaritma kalau dijumlahkan dan dikurangkan. Ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. 2 logaritma 3. Ya. 2 logaritma 3. 2 logaritma 3, ini ada 2, 3. 3 logaritma 5, 2 logaritma 3 sama dengan A, 3 logaritma 5 sama dengan B. Yang ditanya berapa nilainya 6 logaritma 45. Ya. Nah, kalau menyelesaikan soal ini, maka kita harus kembalikan ke bilangan-bilangan pokok yang ada di atas sini, di dalam sini. Ya. 2, 3, 3, 5. Itu yang digunakan. Ya.
Jadi kita bentuklah bentukan logaritma ini menjadi 6 itu adalah kalau dikembalikan ke angka yang ada di depan sini, angka-angka yang ada di depan sini, maka itu adalah angka 2 kali 3. Jadi boleh kita menulis 2 dikali dengan 3. Ya. Atau kita sederhanakan begini dulu lah. Logaritma 45 dibagi dengan logaritma 6. Ada hukumnya, ingat. A logaritma B itu sama saja dengan logaritma B dibagi dengan logaritma A. Dan menetapkan di sini bilangan pokok bebas. Ya. Tentu saja bebas nanti bersyarat. Kita kerja selanjutnya ini. Tadi yang di bawah itu 6 itu adalah 2 kali 3. Logaritma 2 dikali dengan 3. Logaritma 2 dikali dengan 3. 45 kalau mau dikembalikan ke angka-angka yang di sini itu sama dengan 5 dikali berapa supaya dapat 45? 5 dikali 9. 5 dikali 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi kita boleh menulis logaritma 5 atau 9 dikali dengan 5. Nah, oke. Logaritma 9 dikali 5. Di sini bebas nanti menentukan bilangan pokok. Tentu saja bebasnya adalah kita menggunakan bilangan pokok yang ada di opsi pertama dan ada di opsi kedua. Angka berapa yang ada di pertama dan kedua yaitu angka 3. Nanti kita menggunakan 3 di sini. 3 yang digunakan. Ya. Nah sekarang kita tinggal lanjutkan. Masih ingat tadi sifat-sifat sebelumnya? Kalau dikali bisa diubah menjadi tambah. Kalau bagi bisa diubah menjadi kurang. Sekarang kita melihat ke arah yang sebaliknya ya. Ya, kita kembali ke sini. Ini adalah kali. Jadi kalau kali bisa berubah menjadi tambah, kali bisa berubah menjadi tambah. Jadi kita bisa mengubah model ini menjadi sama dengan logaritma 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ingat kita menggunakan bilangan pokok 3. Kalinya ini berubah menjadi tambah. Tambah logaritma 5. Karena kali kan. Kali jadi kita gunakan 3 di sini. Saya ubah warnanya supaya lebih menarik. Dibagi dengan logaritma 2 kali 3. Berarti logaritma 2 ditambah logaritma 3. 2 kali 3 itu kan 2 tambah 3 kalau logaritmakan. Dengan bilangan pokok adalah 3, 3. Nah sekarang sudah selesai. Ini sama saja dengan 2-nya boleh ke depan. Oke. Boleh ke depan menjadi 2. Ya. 2 dikali dengan 3 logaritma 3 berapa? 1 kan? 2 dikali 1 berarti 2. 2 dikali 1. Ditambah dengan 3 logaritma 5. Nah, lihat 3 logaritma 5. 3 logaritma 5 ada di sini. Nilainya adalah B. Kita masukkan ditambah dengan B. Dibagi. Sekarang lihat lagi nih. 3 logaritma 2. Yang ada di atas adalah 2 logaritma 3. Kalau 2 logaritma 3 adalah A, maka 3 logaritma 2 itu adalah 1/A. Masih ingat tadi urutan yang di logaritma 1? Ya, kalau ketemu dengan 2 logaritma 3 nilainya A, maka 3 logaritma 2 adalah 1/A. Ditambah dengan 3 log 3. 3 log 3 nilainya berapa? Nilainya adalah 1. 1. Nanti kita samakan penyebutnya. 1 itu bisa diubah menjadi A/A. Oke? Sehingga hasil ini akan menghasilkan nilai sama dengan, ini pembaginya A. Mengapa A/A? Karena kita mau samakan pembaginya, boleh kali naik ke atas. Diubah menjadi A dikali dengan, angkanya di sini ada 2. Ya, saya pindahkan ke sini biar kelihatan. 2, ini 2. 2 ditambah dengan B. Dibagi, yang dibuat tadi berapa? A-nya sudah ke atas. 1 ditambah 1 kali A. 1 ditambah dengan A. Atau
boleh ditulis menjadi A ditambah dengan 1. Nah, kita lihatlah yang mana yang ada di sini. A itu adanya di A B tambah 2 per A tambah 1. Ya, ini dia. Ya. Saya kira demikian. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.